Thanks for watching ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar sosiologi dimanapun kalian berada. Sesuai dengan janji saya ya, pada sesi pagi hari ini saya akan coba membahas salah satu teori yang cukup penting kalian pahami dalam belajar teori sosiologi modern. Salah satunya adalah teori tentang dramaturgi dari Irving Goffman ya. Jadi teori dramaturgi ini adalah varian dari aliran teori interaksi simbolik ya. Jadi teori interaksi simbolik itu banyak varian ya, banyak tokoh-tokohnya di sana ya. Salah satunya adalah teori dari Irving Goffman. Jadi yang namanya satu aliran dari varian teori yang sama tentunya ada beberapa kesamaan, dan Irving Goffman pun banyak mengadopsi dari para pemikir pendahulunya. Salah satunya misalnya Herbert Mead ya, tentang role taking ya, tentang pengambilan peran di dalam bermain drama ya. Namanya dramaturgi, jadi seolah-olah kita dalam berinteraksi itu seperti kita bermain sandiwara ya, seperti bermain drama ya. Jadi konsep tentang dramaturgi juga diambil dari Kenneth Bach ya, tentang dramatisme. Teori-teori interaksi simbolik ini termasuk varian dari dramaturgi banyak juga dipelajari dari prodi lain ya, dari jurusan lain tetangga sebelah kita, yaitu jurusan ilmu komunikasi. Jadi wajar kalau mereka juga banyak paham tentang teori Irving Goffman ini ya, karena dalam komunikasi itu, dalam berinteraksi itu menggunakan simbol-simbol seperti orang bermain drama. Ada beberapa konsep penting yang kalian harus pahami ya tentang interaksi simbolik ini ya, dalam bermain drama. Pertama, role taking tadi ya, kemudian ada juga dari Charles Harton Cooley tentang the looking glass self ya, cermin diri ya. Cermin diri dalam melihat, menilai, mempersepsikan ya. Kemudian juga menilai diri kita. Jadi seperti layaknya bermain drama ya. Bermain drama itu ada panggung depan ya, front stage, kemudian ada panggung belakang, backstage. Jadi kita mulai ya. Pertama, konsep penting di dalam dramaturgi itu pengambilan peran, role taking ya. Kita seperti menyaksikan ya, drama atau sandiwara ataupun apapun lah, Sri Mulat misalnya tahun 80-an atau 90-an masih ada Sri Mulat ya, sekarang mungkin sudah banyak yang wafat para pemainnya. Itu masing-masing berperan ya. Ada bos di situ, ada pembantu, ada tamu, ada apa macam-macam. Sesuai dengan posisi peran dia akan bermain drama seperti itu. Tahu banyak kita menyaksikan kalau anak-anak kecil bermain rumah-rumahan gitu. Ada yang petugas sebagai pedagang, ada jadi dokter, ada jadi sopir dan lain-lain. Itu main masak-masakan itu seperti seolah-olah dunia mereka itu mengambil peran ya, sebagai ibu-ibu, sebagai pedagang, sebagai dokter. Dia pura-pura memakai stetoskop dan lain-lain, sakit apa, nanya segala macam. Itu sedang bermain drama anak kecil tadi, mengambil peran-peran tertentu. Nah, kita juga seperti itu dalam berinteraksi. Kalian bermain peran ya, sebagai apa di situ? Sebagai mahasiswa kah? Sebagai petugas aparat kah? Atau apa? Jadi kalian dalam berinteraksi memainkan peranan sesuai dengan adegan ya, sesuai dengan senario yang sudah dimiliki oleh kalian masing-masing dalam bermain drama ya, seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari orang bermain drama seperti orang bermain drama. Ada panggung depan, ada panggung belakang ya. Panggung depan kita begitu keluar rumah ya,
Kita sudah menyiapkan untuk berinteraksi seperti bermain sandiwara sesuai dengan peran kita. Maka di dalam teori dramaturgi itu ada namanya impression management ya, atau expression management, pengaturan kesan. Pengaturan kesan karena kita akan bermain drama, karena kita akan berinteraksi. Misalnya kalian akan keluar rumah, mau kuliah, mau kerja, mau apapun, itu kalian membuat pengaturan kesan ya, expression management atau impression management. Kesan itu diatur sedemikian rupa karena kalian tahu akan berinteraksi, masuk ke front stage ya, panggung depan. Maka kalian menyiapkan diri untuk misalnya berdandan, memakai pakaian-pakaian yang bagus-bagus ya, yang sesuai dengan acara yang akan kalian ikuti. Mau kuliah kah, mau kerja kah, maka dikenal dalam berpakaian, misalnya ada pakaian tidur ya, ada pakaian kerja, ada pakaian pesta ya, ada pakaian beribadah, ada pakaian macam-macam ya. Kalian bisa lihat lah, pakaian tidur katakanlah daster untuk perempuan misalnya kan, itu pakaian untuk di front, untuk di backstage ya. Kalau kita make pakaian yang di backstage keluar untuk ke front stage, kalian akan menjadi canggung ya. Jadi di dalam bermain drama itu seperti itu ya. Kita memainkan perannya masing-masing, ada role taking di situ. Jadi peran apa yang kita akan mainkan? Guru, dosen, dia harus berperan sebagai dosen. Begitu masuk ke panggung depan. Sama kita bermain drama, begitu kita naik ke podium, kita berperan sebagai apa di situ? Seperti orang bermain sandiwara Sri Mulat tadi. Sebagai apa dia? Dia akan memainkan adegan seperti itu. Maka disiapkanlah namanya tuh pengaturan kesan tadi, sesuai dengan konteksnya apa. Maka kalian kalau misalnya berdandan, memakai pakaian apapun, kalian sendiri mau bepergian, katakanlah mau piknik, mau kemana segala macam, pasti akan kalian pilih ya pakaian-pakaian yang paling bagus, yang paling pas, yang akan kalian gunakan atau kalian kenakan ketika kalian bepergian. Itu kalian sudah melakukan namanya impression management gitu. Jadi kalian sudah menyiapkan ya adegan apa ya, kapan saya akan masuki panggung depan apa ya, maka misalnya saya akan seminar misalnya. Seminar itu cocoknya pakai baju batik, maka akan siapkan baju batik, saya bawa pakaian-pakaian terbaik ya. Dari mulai pakaian dalam sampai pakaian-pakaian yang luar ya. Beda lagi ketika kita di backstage, di front, di backstage, di panggung belakang. Panggung belakang kita lebih santai. Orang bermain drama juga seperti itu. Ketika masuk ke front stage, dia akan memainkan perannya, tapi begitu masuk ke belakang dia lebih santai gitu. Jadi di dalam bermain drama itu ada namanya region ya, ada wilayah gitu. Wilayah interaksi dan wilayah untuk santai. Dalam rumah juga ada namanya region tadi, wilayah tadi, yang dianggap panggung depan. Apa itu? Misalnya ruang tamu gitu. Ruang tamu dianggap itu adalah front stage. Maka seperti kita hari ini menjelang hari raya, biasanya yang dihias, yang diperbaiki atau yang diberikan apa namanya tuh pernik-pernik ya, apa namanya kue-kue dan segala macam itu disediakan di ruang tamu karena itu wilayah front stage ya. Di rumah kita, di kantor juga ada seperti itu, khusus menerima tamu ya. Di hotel-hotel juga ada ya, tempat-tempat lobby seperti itu yang dianggap sebagai front stage untuk wilayah interaksi gitu. Kalau backstage-nya apa? Ya mungkin di belakang, dapur misalnya. Maka seringkali kalau orang Jawa bilang permisi saya mau ke belakang gitu, artinya dia ke backstage tadi gitu. Ini ya konsep penting di dalam teori dramaturgi, seperti orang bermain sandiwara. Di dalam melakukan expression management tadi ada yang namanya given ya. Ada yang lagi given off ya. Jadi pengaturan kesan itu ada yang disengaja, ada yang di luar kontrol kita. Ya kalau kalian misalnya bermain drama ya, kita lihatlah seperti orang main film, itu sudah diatur ya oleh sutradara ya, ada penulis naskah ya. Naskahnya sudah dibaca, sudah dihafal, harus apa yang dia sampaikan, diomongkan gitu. Itu sudah diatur sedemikian rupa.
Itu namanya expression management. Tapi kadang-kadang ketika kita bermain sendewara ada misalnya kesalahan gitu. Film-film Jackie Chan itu kalau kita nonton di akhir-akhir filmnya itu seringkali muncul adegan-adegan yang keliru yang menyebabkan kita kadang-kadang tertawa. Dulu ada acara di sebuah televisi ya namanya Dibuang Sayang ya. Dibuang Sayang itu itulah adegan-adegan yang keliru. Itu namanya di dalam dramaturgi namanya expression given off ya. Jadi adegan yang di luar kontrol kita. Mungkin kalian pernah mengalami gitu. Misalnya kalian akan bepergian ya, kalian akan masuk ke front stage ya, mau kuliah misalnya. Udah kalian siapkan ya, akan masuk ke dunia panggung depan ya, mau bekerja ya, mau ke pesta atau mau kemana, kalian sudah dandan misalnya. Itu dandan itu adalah bentuk expression given yang kalian sengaja lakukan untuk mengatur kesan supaya kalian memang pantas gitu. Sebagai mahasiswa pakaiannya rapi, sebagai direktur pakai dasi segala macam. Tapi kadang-kadang ada yang given off. Given itu karena faktor itu tadi ya, kesalahan di dalam bermain peran. Misalnya kalian berangkat ke kampus atau kemana, misalnya ada sesuatu hal yang lupa misalnya pakai lipstick gitu. Saya belum pakai lipstick sehingga kalian malu gitu ya. Kesalahan. Sama seperti orang main drama tadi, ketika main drama begitu dibilang oleh sutradaranya action, ngomong tentu salah kan diulang lagi. Tapi kalau misalnya bermain drama kan bisa diulang, tapi kalau ke dalam kehidupan sehari itu kita menimbulkan salah tingkah gitu kalau kita salah gitu ya. Misalnya apa misalnya ya, kesalahan-kesalahan yang tidak terduga ya, misalnya pramugari bukan pramugari apa namanya ya apa namanya yang fashion show itu ya, fashion show itu saya jalan dia di catwalk ya, misalnya dia udah melenggang-lenggang tahu misalnya sepatunya patah misalnya, itu kan di luar kontrol dia sehingga dia kikuk gitu, sehingga dia salah tingkah ya. Kalian seperti itulah, di luar kontrol kalian dalam berinteraksi sehingga menimbulkan bahan tertawaan dan kalian menjadi malu gitu akibat kesalahan itu ya. Jadi expression given off itu seperti itu ya. Expression given off, expression given ya, itu bermain drama seperti kita dalam berinteraksi sehari-hari ya. Kadang-kadang saya melihat pernah ada seorang mahasiswa misalnya, dia tertawa-tawa di depan saya, tapi tahu-tahu misalnya maaf karena saking asiknya mungkin dia habis makan bakso atau segala macam sehingga giginya ada cabai misalnya. Dia tidak sadar gitu. Tapi begitu mungkin dia masuk kemana atau ke toilet dia bercermin ya, ternyata begitu ada cabai pasti dia malu. Duh, saya ada cabai gigi saya misalnya. Itu kan given off ya, di luar kontrol ya, dalam pengaturan kesan. Oke, itu konsep penting dulu ya, satu sesi kita bahas ya. Saya ngomong ini hanya mengalir saja apa yang saya ingat ya, mungkin tidak tertata dengan baik ya. Karena ini juga termasuk given off ya, kadang-kadang saya lupa, kadang-kadang saya apa begitu. Saya biarkan ini mengalir ya, tidak ada rekayasa ya, supaya kalian juga paham ya. Mudah-mudahan dengan waktu yang pendek-pendek seperti ini kalian bisa mengerti. Jadi kalau kalian akan menulis skripsi, tesis ataupun apapun, disertasi atau apapun, coba jelaskan ya dalam konteks misalnya teori dramaturgi itu yang diketengahkan Goffman ini, coba tahapan-tahapan ini kalian uraikan satu-satu misalnya, sehingga jelas ya teori itu praksis sifatnya. Oke, kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Ini sudah 14 menit. Pada sesi kedua mudah-mudahan kita bisa menuntaskan tiga sesi atau maksimal 4 sesi ya, mudah-mudahan ya kita coba dengan durasi yang pendek-pendek ini. Baik saudara ya, tetap semangat, jangan lupa catat kuliah-kuliah ini, buat komentar ya, buat tulisan, buat untuk kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.